Shalom teman-teman, selamat datang di channel ini. Pada video ini kita akan belajar mengenai salah satu kitab dalam Perjanjian Lama, yaitu Kitab Ester. Mungkin teman-teman berpikir atau bertanya, seperti apa itu Kitab Ester dan peristiwa apa saja yang terjadi di dalamnya. Nah, teman-teman, di video ini saya akan membahas latar belakang Kitab Ester, tujuan penulisan, siapa penulisnya, tahun berapa kitab ini ditulis, tema kitab, serta peristiwa apa saja yang terjadi di dalamnya. Tidak hanya itu, kita juga akan melihat teladan dari salah satu tokoh utama dalam kitab ini, yaitu Ester. Agar kita dapat memahami kisah Ester dengan lebih jelas, mari kita mulai dari dasar, yaitu latar belakang dari kitab ini yang menjadi fondasi dari seluruh peristiwa yang terjadi. Langsung saja kita masuk ke dalam latar belakang kitab Ester. Kitab Ester adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang menceritakan penyelamatan bangsa Yahudi dari ancaman pemusnahan pada masa pembuangan di Persia. Kisah ini terjadi pada zaman Ahasiweros atau dalam bahasa Ibrani Ahasveros yang umumnya diidentifikasi sebagai Raja Xerxes I tahun 486 sampai 465 sebelum Masehi. Kisah ini menunjukkan bagaimana Tuhan tetap menjaga umatnya walaupun mereka hidup di negeri orang dan menghadapi ancaman besar. Adapun tujuan penulisan dari kitab Ester yaitu yang pertama yaitu menunjukkan pemeliharaan Allah atas umatnya. Walaupun nama Allah tidak disebut dalam kitab ini, tetapi karyanya tampak melalui setiap peristiwa yang menyelamatkan bangsa Yahudi dari ancaman pembunuhan massal. Tujuan yang kedua yaitu meneguhkan identitas dan iman umat Tuhan di tanah pembuangan. Yang ketiga yaitu untuk mengajarkan tentang keberanian dan iman di tengah tekanan. Dan yang keempat, menjelaskan asal-usul dan penetapan Hari Raya Purim. Perayaan Purim adalah peringatan pembebasan bangsa Yahudi dari rencana jahat Haman. Ester pasal 9 ayat 20-32. Karena itu orang Yahudi merayakan hari-hari itu dengan sukacita dan sebagai hari perjamuan. Ester pasal 9 ayat 22. Berikutnya kita akan membahas mengenai penulis kitab Ester, yaitu orang yang mencatat seluruh peristiwa penting dalam kitab ini. Penulis kitab ini tidak disebut secara langsung, namun banyak ahli mempercayai bahwa penulisnya adalah seorang Yahudi yang hidup di zaman Persia. Menurut tradisi, kemungkinan besar kitab ini ditulis oleh Mordekai, yaitu paman Ester, atau seseorang dari generasi setelahnya yang mengetahui peristiwa ini secara lengkap. Kitab Ester ditulis sekitar abad keempat sebelum Masehi, setelah bangsa Yahudi selamat dari rencana jahat Haman dan mulai merayakan Purim. Adapun tema utama kitab Ester adalah pemeliharaan dan kedaulatan Tuhan atas umatnya. Melalui peristiwa ini kita dapat melihat bahwa Tuhan terus bekerja dan memakai orang biasa untuk tujuan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya ketika mereka terancam. Selanjutnya kita akan membahas rangkaian peristiwa dalam kitab Ester yang menunjukkan karya Tuhan bagi umatnya. Yang pertama, Raja Ahasiweros mencari ratu baru dan Ester seorang perempuan Yahudi akhirnya terpilih menjadi ratu.
Kisah ini dapat kita baca dalam Ester pasal 2. Peristiwa yang kedua yaitu Haman merencanakan pemusnahan orang Yahudi. Haman sangat membenci Mordekai dan berniat membunuh seluruh bangsa Yahudi. Kisah ini dapat kita baca dalam Ester pasal 3. Peristiwa yang ketiga yaitu Mordekai meminta Ester bertindak. Mordekai meminta Ester menghadap raja untuk menyelamatkan bangsanya meskipun itu sangat berbahaya. Kisah ini dapat kita baca dalam Ester pasal 4 ayat 1-17. Peristiwa yang keempat, Ester berpuasa bersama bangsa Yahudi. Sebelum bertindak, Ester mengajak seluruh bangsa Yahudi untuk berpuasa dan berdoa meminta pertolongan Tuhan. Peristiwa yang kelima, Ester menghadap raja dan mengungkapkan rencana Haman. Ester dengan berani menyampaikan kebenaran kepada raja. Kisah ini dapat kita baca dalam Ester pasal 5 sampai pasal 7. Peristiwa yang keenam, bangsa Yahudi diselamatkan. Melalui keputusan raja yang baru, bangsa Yahudi dapat melawan musuh mereka dan memperoleh kemenangan. Kisah ini dapat kita baca dalam Ester pasal 8 sampai pasal 9. Dan peristiwa yang ketujuh, penetapan perayaan Purim. Kemenangan ini diabadikan sebagai Hari Raya Purim untuk memperingati pemeliharaan Tuhan. Kisah ini dapat kita baca dalam Ester pasal 9 ayat 20 sampai ayat 32. Di balik semua peristiwa besar ini, ada satu sosok yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Sosok itu adalah Ester. Nah, teman-teman, berikutnya kita akan mempelajari kehidupan Ester dan bagaimana Tuhan bekerja melalui dirinya. Kisah ini dimulai dari bangsa Yahudi yang tersebar di seluruh kekaisaran Persia, hidup sebagai orang buangan, namun tetap berpegang pada iman leluhur mereka. Di tengah situasi ini, muncullah seorang gadis bernama Hadasa atau dikenal sebagai Ester. Ester kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil dan pamannya yaitu Mordekai, seorang Yahudi dari suku Benyamin, mengangkatnya sebagai anak sendiri. Mordekai membesarkan Ester dalam takut akan Tuhan. Dalam pesta besar kerajaan, Ratu Wasti menolak hadir di depan para pembesar dan raja merasa dipermalukan sehingga Wasti dicopot dari tahta. Raja Ahasiweros mencari ratu baru dan Ester seorang Yahudi akhirnya terpilih menjadi ratu. Ester tidak hanya cantik tetapi bijaksana, sopan, dan rendah hati. Kesederhanaannya memikat hati Ahasiweros. Di balik gaun kebesaran ratu, Ester tetap seorang wanita yang setia kepada Tuhan. Mordekai, paman Ester, berpesan, "Jangan beritahukan siapa bangsamu," dan Ester pun taat. Namun di saat identitas Ester sebagai wanita Yahudi tersebar, tapi bukan dengan malu melainkan dengan hormat, ia tidak lagi menyembunyikan siapa dirinya. Raja Ahasiweros menyaksikan iman dan keberanian Ester. Ia pun belajar bahwa hikmat dan kasih lebih berharga daripada gengsi dan ambisi. Ester tidak menggunakan kekuatan untuk kesenangan diri. Ia menggunakannya untuk tujuan Tuhan. Ia menjadi contoh perempuan yang berani. Dari seorang anak yatim piatu di negeri orang asing, Tuhan mengangkat Ester menjadi ratu. Namun kitab ini tidak menyebutkan nama Tuhan satu kali pun, tetapi jejaknya terlihat di setiap detik dan setiap keputusan. Inilah tangan Tuhan yang bekerja diam-diam, namun sempurna. Ester hidup pada zaman kekacauan, tetapi ia tidak lari. Ia berdiri tegak. Nah, teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang kitab Ester. Semoga kita semua semakin percaya
bahwa Tuhan selalu bekerja di balik setiap peristiwa di dalam kehidupan kita. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.